Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu. Kita berharap mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala rahmatnya kepada kita semua dan memberikan keberkahan yang luas kepada kita, baik keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dari segala. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, perlu kita sadari dan kesadaran yang penuh bahwa ilmu ini disebutkan oleh para ulama, ilmu ini segala-galanya. Ilmu baik itu dalam pribadi maupun dalam keumatan, baik masalah zahir maupun baik masalah dunia maupun dalam masalah. Ilmu ini segala-galanya, jangan pernah diremehkan, jangan pernah orang yang meremehkan ilmu, orang yang meremehkan ilmu, maka dia tidak akan diberi kemuliaan dengan ilmu. Orang yang meremehkan ilmu, dia tidak akan diberikan kemuliaan oleh ilmu. Pemahaman seseorang kepada sesuatu, sikap orang kepada sesuatu tergantung dari pengetahuan orang kepada sesuatu tersebut. Saya ulangi lagi. Sikap seseorang kepada sesuatu tergantung pengetahuan seseorang kepada sesuatu tersebut. Kalau sesuatu itu dianggap berharga, kalau sesuatu itu dianggap berharga, tentu dia akan memposisikan
menempatkan dan memperlakukan sesuatu itu dengan perlakuan yang kalau sesuatu itu dianggap olehnya itu sesuatu yang berharga, maka dia pun akan memperlakukan sesuatu itu sebagaimana sebaliknya juga demikian, kalau sesuatu itu dianggap tidak berharga, maka dia pun akan memperlakukan sesuatu itu sebagaimana ini. Contoh, kalau kita pergi ke masjid, ya, pakai sandal jepit sisian kaki pedot sisan. Sisian pedot sisan. Tentu berbeda panjenengan pakai sandal yang harganya 2 juta. Sikap kita kepada sandal ini beda. Apa sama? Dalam beda apa sama? Beda. Memperlakukannya beda. Kalau kita pakai sandal jepit sisian singkat pedot sisan mau hilang, gak ngurus. Kata tolak ya Pak Jarno, kata pedot sisan. Karena nggak berharga. Karena nggak berharga. Tapi kalau sandal kita harganya 2 juta, ada Ustaz kita yang dari Jakarta. Dari sandal hilang Ustaz. Ustaz sandal hilang. Mulai akhirnya konco-konco. Akhirnya panitia Ustaz nanti kita mereka apa Ustaz? Ustaz itu ngawur, arang. Kaget Pak, begitu diberitahu ya kaget betul. Ternyata sandal di atas 5 juta. Ternyata Pak sandal untuk terapi. Kan kurang sehat kaki. Terapi itu kemana-mana dibawa. Duk pasnya jenis Mojokerto payu. Nah tentu kehilangan itu rasa sedih, rasa kehilangan pun beda. Nyelelengnya sampai berhari-hari itu. Gimana? Nyelelengnya sampai sama dengan ibu-ibu itu. Coba kalau ibu kehilangan hilang karet hilang. Ya nggak mungkin apa? Celeleng ya nggak mungkin. Nah. Tapi begitu kehilangan gelang walaupun 1 buah, ya 10 gram, nyelelengi pirang dino. Tolong diperhatikan. Ini kajian kita sederhana dan pun sekarang ilmu itu dihargai berapa? Ilmu ini harganya berapa? Hidayah itu harganya berapa? Apakah kita sudah memuliakan dan menghargai seharga yang Allah berikan? Atau belum? Di dalam pandangan kita, ilmu itu mahal, berharga atau enggak? Ilmu itu berharga atau enggak? Mahal apa murah? Para ulama mengatakan, ilmu itu bagaikan mutiara. Ilmu itu ibarat apa? Maka la yasrihu, tidak pantas, tidak layak ditempatkan illa fil qalbi nabi, kecuali akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang memang layak ditempatkan. Soalnya kan begitu.
Kalau kita belum menghargai ilmu, maka kehilangan ilmu juga biasa. Kan nggak di antara panjenengan kalau baik bapak maupun ibu, misal seperti malam ini, nggak hadir, tapi share minggu, ibu, dulur, kemarin siapa yang ngaji malam ya? Saya kehilangan. Tolong dong hasil catatan kemarin. Kan nggak yang begitu. Tidak tekon terus takon materi ini. Kan nggak seperti itu. Kan nggak. Berarti ilmu ini nggak. Kenapa? Kok nggak sedih kehilangan? Apunten sangat. Ingatkan kita. Ini sebab-sebab kenapa umat Islam. Kenapa umat Islam ditelantarkan. Pun sampai juga buka surat 41 ayat 2. Buka surat 41 ayat 2. Surat apa baca? Yo, kita Quran gak hafal jenis surat. Terus untuk ditandani ngaji di sini temen. Tentunya kalau nggak saya mau dimuliakan di Islam begitu. Apunten harus diingat. Bagaimana kita akan dipimpin orang yang mulia? Kita sendiri nggak punya. Wibawanya umat Islam itu di mana? Sehingga nanti orang kafir ku wedi kalau jenengan diperhitungkan betul umat Islam. Itu kalau umat Islam itu betul-betul mentes berkualitas. Tolong diperhatikan itu. Kalau nggak berkualitas, jangan mimpi kita akan dimuliakan. Pun sudah kepanggil tadi. Surat apa, Bu? Surat Fusilat. Surat 41 ayat 26. Oke. Allah berfirman. Di mana firman Allah Ta'ala? Wa qalal kafirun la tasma'u bihadzal Qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Kita lihat ada kandungan apa di dalam ayat tersebut. Silakan terjemahnya, Pak. Orang-orang kafir berkata, satu, jangan kamu dengarkan Al-Quran ini dengan sungguh. Ini pesannya siapa? Pesannya siapa? Berarti ini namanya program. Program orang kafir satu, ojo sampai kita umat Islam itu mendengarkan Quran itu dengan pesannya orang kafir satu. Yang kedua, apa pesannya? Wal ghaufi, buatlah kegaduhan. Apa maksudnya buatlah kegaduhan? Apa kalau ada umat Islam ngaji terus bikin ruwesek itu? Nah, yang dimaksud buatlah kegaduhan. Nah, buatlah umat Islam itu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mendalami. Tuh, program ini nomor kali ini kalau enggak. Buatlah umat Islam itu sibuk agar tidak sempat mendalami.
berapa program berarti? Program nomor setunggal apa Bu? Jok rumahnya Quran itu dengan tapi aja itu program nomor setunggal. Nomor kali programnya nomor. Buatlah umat Islam sibuk sehingga tidak punya waktu untuk menjalani kali program pertanyaan. Nah, program wong kafir niki sukses napa gagal? Sing sukses iki sinten? Hah? Sing suksesnya sinten? Oh, kan ditakoni sih. Program wong kafir sukses napa gagal? Tim suksesnya sinten? Kita yang melakukan. Makanya ujungnya ayatnya pripun? La'allakum taghlibun. Kalau nanti umat Islam sudah masuk dalam dua perangkat ini, kalian dengan mudah mengalahkan umat Islam. Berarti sumber kekalahan umat Islam begitu. Sumbernya apa wau? Meninggalkan, kan alhamdulillah sukses. Alhamdulillah programnya sinten? Pertanyaan sampai kapan? Ini kan kita sendiri yang nawari sampai kapan? Nah, kalau memang kita tidak mau dikalahkan, harus kita ambil kemenangan itu. Ojo sampai kita dikalahkan, jangan sampai kita dikuasai. Jadi paham itu? Makanya kan saya pernah matur. Kalau bapak ibu memperhatikan ada rumah, sing kayu-kayune niku dipangan rayap sampai entek. Pagake dipangan rayap, cendelo dipangan rayap, pintunya dipangan rayap sampai habis. Sebodoh-bodohnya orang, Mbak. Nggak mungkin komentar iki rayape sing hebat. Ada komentar begitu? Ada komentar begitu? Kalau kita simak ada rumah kok ambruk gara-gara kayunya dimakan rayap. Ada yang komentar ini rayap sing hebat. Ada yang komentar begitu? Gak ada. Komentar kita apa? Kayunya yang jelek, yang gak berkualitas. Maka demikian pula. Orang kafir itu gak mungkin bisa mengalahkan kalau umat Islam. Kalau umat Islam memiliki kualitas. Makanya saya pesan. Terus terang Bapak, saya sampaikan dari awal ini. Kalau kita ngaji sekedar no pengajian, ini rusak niatnya. Sing penting masjidnya ono. Ini rusak niatnya. Harus ada agenda. Kenapa kita adakan kajian? Misinya apa? Sebab dakwah itu diperintahkan, itu ada tujuan. Ojo angger, ojo asal-asalan. Tidak boleh. Karena jenengan dengan saya sendiri, Pak. Nanti jenengan diumbar sama Allah umat ini. Diumbar. Allah nggak butuh itu. Sekarang gini, Bapak Ibu sepakat nggak? Terus nggak usah jauh-jauh, kita aja. Misal Bapak minta istri ngeroi geger. Terus asal-asalan. Terus apa berhenti? Ya, terus apa berhenti? Terus terus ini duel gitu. Kan kita bisa ngerasa iki ngerek geger iki tenanan sepenuh hati atau lo gimana Pak? Apa kalau ngerek sepenuh hati itu kan enak. Genat terus teratur.
Lah nek gak sepenuh hati asal-asalan piye kira-kira? Ayo. Lho mboten. Kita yang memperkerjakan orang gak gelem nrimo, yakin gak gelem nrimo. Apapun itu bentuknya. Kita cek dari mulai awal. Kita datangkan guru privat sekolah umum anak kita supaya nilainya tinggi. Guru ini tekoni sakarepe, mulanya sakarepe. Lanjut apa leren? Guru ngaji, yang ngono. Kok tak rungokno macaku salah kok gak ditegur. Tiba didengke guru ini main bina. Lanjut nopo terus? Lanjut nopo terus? Ayo lanjut apa leren? Gak mungkin dilanjut. Mungkin dilanjut. Panjenengan memperkerjakan ibu-ibu karena dia butuh pekerjaan, akhirnya kita bantu Bu, sampean rong dino pisan rinio, umbah-umbah nyetrika. Kita lihat umbah-umbah niku sakarepe dhewe, ucek-ucek sakarepe, nyetrika serat-serat mari. Lanjut apa berhenti? Kenapa? Tolong disimak nih. Tolong diperhatikan. Jelas nih? Jadi bagaimana amal ini berkualitas kalau kita mengerjakan itu salah-salah. Termasuk pengajian. Yang penting masjidnya cek ketok sepi lawis. Tak benar niatnya ini. Maka tidak menutup kemungkinan ngaji pirang-pirang tahun sifatku lambat sampean pancet tak berubah. Dijamin itu sudah. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk memperbaiki diri. Niatnya masjidnya cemboten. Makanya masjidnya rame. Wongi. Males ya males. Sing nesuan ya nesuan. Sing kasar ya kasar. Sing medit ya tetap. Sing ngamuan ya tetap. Singgungan ya tetap. Ngajinya pirang-pirang tahun tak berubah. Kenapa? Misinya bukan untuk memperbaiki. Ini salah. Berarti kita belum menghargai. Maka ojo bangga. Ojo dibangga. Ngaji kus 20 tahun. Kenapa ini sih dibangga? Kalau sifat-sifat kita tidak pun dikatakan berhasil berubah itu standarnya apa? Contohnya ya kan, berobat. Kemarin istri saya itu kena diare. Orang kalau diare itu katanya ngentut makalahnya. Ngentut sembarang berdua. Bau paling di kamar mandi. Kali diare. Kalau nggak diare pun ngentut ditokno. Tadi apa? Kalau hanya ada ngentut sembarangan, bau wayu dhisik. Takoni. Kata apa melayu-layu? Tapi ngentut kok melayu ngentut di sini. Ngawur aku ngentut metu kabeh makhluk kayak gini. Akhirnya minum obat. Pun begitu minum diare kan belum tahu, gitu. Reaksi obat ke dalam perut kita ini kan dari seberat. Begitu mau kentut nggak berani sih an. Soalnya dorong ngertu melayu mana. Nonton itu. Subhanallah. Akhirnya apa? Begitu kita lari ke kamar mandi, begitu kita kentut, yang keluar angin. Kita langsung berpikir, oh berarti aku ngombe tapi ngombe obatnya itu namanya berobat yang tandai ya, bos tandare nopo. Kok jenengan bilang aku ngombe ono oleh tandare nopo. Tandare nopo. Belum ada perubahan yang lebih itu dikatakan berobat. Itu dikatakan berhasil. Sama dengan kita nyekolahkan anak. Yang dikatakan sekolah berhasil itu bukan cuma
Kawan dino teko, kawan dino budal, pendino ya rutin itu bukan sekedar. Ngaji juga begitu, kita lihat hasilnya. Sama dengan lagu ada pondok Roma, pondok pesantren kilat dulu kan ada. Biasanya di Malang itu di apa? Jaya Tua ya. Sering adakan pesantren kilat kalau musim liburan. Kita bodoh itu kata. Coba begitu anak-anak kita kirim seminggu pulang, itu kan kita lihat bangun gak leren di tanya orang tua, sholat gak leren di kongkong, hari turun itu tempatnya dibersihkan. Kita nggak usah diberitahu, delok itu susah komentar. Gimana? Delok itu komentar. Apa komentar? Oh, ono. Betul kok mulai tambah lemu terus turun. Ya Allah nak, pondok pesantren 2 minggu mulai menteknya kayak gini. Apa kita mengatakan itu berhasil? Kalau sifatnya turu ya tambah lengger, tobo dikonek dobrak-obrak gak tangi, apa ada berhasilnya? Berarti kata sukses berhasil dalam satu program itu dilihat dari perubahan yang lebih tenang. Bukan masanya belajar di mondok 2 tahun, mondok itu sama dengan kita. Coba pun evaluasi, Pak, Ibu, dievaluasi. Selama saya mengadakan kajian dan mengikuti kajian ini, apa yang sudah saya dapat? Itu wawasan keilmuan, tambah ilmu fikih, ilmu akidah tentang iman, apa itu iman, apa itu akidah, ada berapa macam akidah, bagaimana supaya akidah kita kuat, itu dipahami di sini. Sisi keilmuan, dari sisi keyakinan, dari sisi akhlak, evaluasi. Pertanyaannya tentang kita punya sifat kebiasaan yang kurang baik apa? Kita masih punya kebiasaan yang kurang baik apa? Dalam pertanyaannya cuma punya apa enggaknya untuk ayo, kita masih punya kebiasaan yang kurang baik apa? Pun. Kalau pertanyaan pertama sih masih punya kita ini manusia. Gitu. Walaupun saya amin. Yang namanya manusia itu kekurangan, aib itu mesti ada. Cuma menu yang kita miliki perbedaan, apa namanya? Kekurangan kita, aib kita, kebiasaan buruk kita, itu tentu tidak antara yang satu dengan itu loh. Itu. Kalau kita sudah tahu, oh punya Ustaz, saya kebiasaan baik saya punya, sifat buruk masih punya. Yang kedua, apakah kita sudah tahu pasti kebiasaan buruk itu? Sifat buruk itu. Oh ini Ustaz, saya masih suka menyanyikan satu misal. Saya tidak pernah baca Quran satu misal. Oh saya jarang sholat tahajud satu misal, saya jarang sholat jamaah. Ini aib-aib harus tahu, harus tahu. Kenapa Pak? Nek yang niku gak ngerti aib, nek uang niku gak ngerti kekurangan, elek sampai kiamat. Panjenengan saya termasuk Pak. Saya termasuk. Makanya saya pesan ke jamaah saya. Pak, Ibu, tidak usah sungkan-sungkan. Saya buka dengan selebar.
Kalau satu saat jenengan menemukan cara saya ngaji kurang sopan, bahasanya kok kasar, saya anjurkan BA, S apa itu? Test note, ingatkan. Oh, ini jadi satu ngomong begini, apa ini nggak perlu kok agak kasar. Jenengan mengingatkan saya seperti itu jenengan berarti menyelamatkan saya. Paham? Jadi nggak mungkin saya marah. Kenapa? Kadang-kadang mau ngaji ini lolos Pak, kadung semangat untuk nggak ngerti bahasa sing tak pakai nih. Apa? Saya ngomong dengan orang tua kok kasar, karena unggah-ungguh, jenengan tegur. Jenengan menegur saya, itu menyelamatkan saya. Maka dari itu, kita harus belajar ini tadi. Satu, evaluasi. Jadikan pengajian ini untuk muhasabah. Ini kalau kita sudah tahu aib-aib kita. Katakan seperti tadi, saya tidak sedekah. Tapi Ibu, Ustaz, gimana ya caranya supaya sedekah? Apa Bu, saya kok sulit sedekah? Mungkin dompetnya sampean jahit karo conoe. Kan gitu, no gak? Nah, nonton ojo sampai dompetnya dijahit karo cono. Nah, gitu, no jahit. Gampang. Nah, mudah Bu caranya, dompetnya jangan keluarkan. Gara-gara sampean buka, duitnya sampean cukup, lebokno kotak. Selesai. Apa yang sulit? Lagi tuh. Yang sulit nopo nih? Nah, oh berarti si abot, si ono rasa eman manen. Nah berarti kudu diobati. Makanya wajib mengetahui kekurangan. Kenapa Pak? Tadi sudah saya bilang. Orang itu kalau gak ngerti aibnya. Orang itu kalau gak ngerti kekurangannya, gak ngerti buruknya. Sampai mati dia gak akan bisa memperbaiki. Sampai mati kita gak bisa memperbaiki diri. Makanya kadang-kadang ditegur tonggo ini gak terima. Soalnya rumangsa bener. Ini betul. Ono enggak model-model kayak ini? Ada ya. Muka-muka teko. Bon, perhatikan. Kenapa kok bisa begitu? Apa sebabnya? Dokter sehebat apapun, walaupun spesialis ahlinya, punya alat-alat yang canggih. Gak iso nemok nih penyakit yang gak bisa membantu. Terus dokter sehebat apapun dia, kalau dia nggak bisa menemukan penyakit pasiennya, selamanya dia tidak bisa mengobati. Kenapa? Kata tiga obat apa wong penyakitnya ora ero. Nek kula mbak sampean ngekek obat kan tak geleme dhewe bukan das nelu ya bodrek. Nggih no? Aku lho mak cekot iki. Ngelu das iki. Bodrek. Wis. Paramek. Wis. Lah sampean pirang dino sing sak wulan. Lah sebabnya apa? Atuh duit. Perhatikan. Jadi di dalam tolakul ini membutuhkan akan dengan sebaik supaya apa? Supados panjenengan kalau ilmu sing resep niku ada beberapa tanda utama. Ada beberapa tanda utama ilmu masuk ke dalam. Kalau
ilmu, suara ustadz kita, suara guru kita menyampaikan. Lalu kita simak dengan baik, kita resapi, terus terasa ke hati. Muncul keinginan untuk berbuat, muncul gerakan itu kuat. Itu namanya panjenengan atau siapapun yang merasakan itu, dia mendapat taufik. Itu kan. Tapi kalau nasihat apa saja disampaikan, kok gak kroso. Mungkin jenengan kali pulau kena. Ngaji bab tentang motivasi nggak tersentuh. Disampaikan adab-adab tentang dosa, juga. Disampaikan surga tentang keutamaan amal, yang nggak kepingin melakukan. Segera evaluasi. Up, mungkin kita sedang dengan hati rasa. Jadi bang, tanda-tandanya hati kurang nggak bisa menipu. Ambil banyu panas, dia kroso. Ambil es, dia kroso. Itu jenis ya. Nek ngombe es, ambil banyu panas, wajan kok podo ae. Pun paham ya? Sarap-sarap pun. Ayo. Ojo syukur-syukuran. Kalau pesen jangan weman. Ini peluang nggak setiap orang duduk sesaat. Kita mau duduk mendatanginya dengan tekun, dengan sabar. Ini luar biasa. Ini sebuah tanda-tanda kebaikan. Nah, ayo ditambah kepada kebaikan tinggi. Dan kita sudah datang itu sudah baik. Karena nggak setiap orang, Pak. Belum rumah non itu nggak setiap orang. Berapa banyak orang ingin baik tapi nggak budal-budal. Itu punya teman. Setiap ketemu mesti takon. Ustaz masih ngajar yang mesti dekat rumah ini. Kapan iya Ustaz? Hari apa Ustaz? Ben kepetok niku ngoten. Tapi nek dikandani nggak tahu. Wonten Mbak Pianten ngoten niku. Awakmu iku lho ben kepethuk aku mesti takon jadwal. Si ana Ustaz jam pinten Ustaz. Iku ping piro sampe ketemu. Tapi setiap tak kandhani ngapunten dereng saged. Insyaallah lain waktu. Meniku jarak berapa bulan ketemu lagi. Ustaz, wis aja takon tak keplok kok. Pun ya. Nah, ada tanda-tanda ilmu itu meresap ke dalam. Apa tandanya? Satu. Tanda-tanda kalau tanda-tandanya kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati. Yang pertama adalah melahirkan sifat khosyah. Tanda-tanda yang paling besar. Melahirkan sifat apa? Rasa takut kepada dosa. Rasa takut kepada Allah. Itu tanda yang paling utama. Kalau Al-Quran yang dibaca, ngaji yang disampaikan, itu meresap ke dalam. Apa tanda pertama? Punya rasa pun dibuka surat 35 ayat 28. Surat 35 ayat
28. Surat 35. Namanya surat Fatir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi wat dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Boten ditafsirno gawe tafsir ulama iki ngawur gitu. Karena kalimat ini bisa disalah arti. Pak diulangi, kalau ulangi malih, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanya para. Jadi kesimpulannya sing wedi nang Gusti Allah iku ya ulama-ulama, makanya ulama itu wong sing wedi karo Gusti. Ini akhirnya ulama itu predikat. Kan? Kan kudu mulyakno ulama, mencintai ulama, tidak boleh menghina ulama. Itu pengertian sepihak. Nah, kalau kita menggunakan tafsirnya para ulama, karena kita ini wacana orang awam, Pak, siapa sih jenis ulama itu? Ya pokoknya sering ceramah. Bagaimana? Pokok sering ceramah, pemane viral. Nanti TV mawon, kayak ceramah muncul ini salah satu ulama. Mari kita simak. Siapa yang dimaksud ulama ini? Menurut para ahli tafsir. Kita ambil tafsir dari sahabat Ibnu Mas'ud, muridnya Rasulullah. Bagaimana beliau mengatakan arti ayat ini? Beliau mengatakan al-ilm, al-ulama. Sing diarani ulama, wong sing berilmu. Laisa bikathratil hadis. Bukan yang pandai ceramah. Bukan yang pinter pidato. Menurut sahabat. Akan tetapi al-ilm al-alim yang dikatakan ilmu itu adalah khasyatullah. Walaisa bikasratil hadis, juga bukan karena pandai riwayat, hafal dalil-dalil, bukan. Yang dikatakan ulama kasratul khasyah. Orang yang paling banyak rasa takutnya kepada. Kenapa kok definisi ulama itu disandarkan kepada rasa takut? Orang yang punya rasa takut kepada Allah, punya rasa takut kepada dosa, ini pengaruhnya besar kepada karakternya. Yo, mesti contoh kecil-kecilan mawon. Dengan kali kula sinten sing muring-muring pas ngamuk, pas marah. Ngomongi wis mboten kusru sinten. Yo. Nek ngomong wis gak kasar, nek muru-muru gak nguyuk, gak mencaci maki gak keluar, celaan gak keluar. Itu tanda-tanda dia sudah punya rasa takut kepada dosa. Ngomong elek niku dosane gede. Apalagi mencaci, mencela, menghujat. Apalagi ini nanti membongkar aibnya pasangan, ungkit-ungkit. Merusak amal kabeh. Gak mungkin sing dirasa wedi mengucapkan kalimat.
Kenapa? Soalnya wedi dosa. Wedi amale rusak. Rasa wedi niku mengendalikan orang. Gimana? Bagaimana? Wedi. Makanya takut itu pengendali. Dan dengan sakit, takut kumat. Wani mangan sembarangan. Wani mangan sembarangan. Gak wani. Kenapa? Wedi kumat. Apa mana wedi mati. Makanya rasa takut itu mengendalikan, Pak. Kenapa kok kita berani saja ngomong ini, berani ngomong itu, wosro itu digarap. Kadang-kadang dilingno ini malah orang terima nih. Sama niku lho ya, wong sama niku ngaji, koncone ustaz, nek ngomong kok kasar. Lho niku malah bangga. Ya wis ngene iki aku. Loh, ana sing ngoten. Hati-hati loh, bahasa itu sebuah kata itu bisa merusak seorang. Makanya Quran mendidik kita. Wa qulu linnasi husna. Belajar. Surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Baqarah 83. Pun kebagi. Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Ayat 8. Langsung terjemahannya pun. Ya, langsung terjemahannya. Kepanggih. Kita ambil satu poin dari perintah-perintah yang ada. Satu poin kita ambil. Waqulu linnasi. Dan berkatalah yang baik kepada sesama. Ayat itu merintahkan kita untuk apa? Nek ngomong sing. Itu Allah yang mengatakan. Waqulu linnasi. Pun pertanyaan. Meraktekno ayat itu gampang opo ini. Kayak ambekan gede. Yo. Sederhana, Pak. Ngeten iki wonten kitab piyambak. Namanya kitab Qawaidul Qur'aniyah. Ya. Kaidah-kaidah dalam kehidupan. Ayat ini, kalimat ini, itu masuk kaidah. Ucapan manusia itu punya pengaruh yang sangat besar. Perhatikan, suasana sejuk, suasana santai, berubah menjadi gaduh, tidak karu-karuan, gara-gara satu kata. Bisa berubah dalam rapat niku enak. Mangan lemper, mangan lontong, mangan enak. Iku sok sawat-sawatan mangkok gara-gara satu kata. Tidak terjadi. Hubungan suami istri jadi haram gara-gara satu kata. Cerai. Satu kata berubah suasana. Besok niku aman gara-gara wong sitok lambene rusak. Sa RT gaduh, sakit nemu mboten? Gara-gara satu kata.
Itu kedalaman Al-Quran. Sebuah kata itu bisa merubah. Di grup itu sehingga rame kan ono kalimat. Dia mungkin sok gaduh gara-gara satu. Oh, makanya perkataan itu memiliki pun. Kita lanjutkan. Tanda ilmu meresap ke dalam. Satu tadi apa Pak? Apa Bu tanda-tandanya? Melahirkan rasa. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya rasa takut ini mengendalikan kita dari perbuatan kita. Mengendalikan. Kalau usah dikongkong dengan sendirinya. Aku ini ngomong Pak. Aku ngomong ini loh. Ngomong gini loh bisa besar. Ngerti ya. Ya. Karena ini ketika panjenengan dengan saya. Kenapa saya singgung? Waktu marah kok ngomongnya itu hati-hati. Sebab di dalam marah yang tidak terkendali ada suatu kata yang bisa menghancurkan ibadah kita puluhan tahun. Satu kali ucap niku nglogrok amal kira-kira. Namanya ungkit. Pertanyaannya, ungkit itu terjadi kapan biasanya? Kapan? Ketika marah. Makanya jangan kan kudu hati-hati. Ngomong ngobrol silakan, tapi begitu akan masuk ungkit langsung diganti makan pentol. Ojo sampai jenengan masuk ke sini. Masuk ke sini ibadah jenengan 20 tahun, 30 tahun hancur sudah. Ojo main-main dengan ungkit. Ada dipahami. Kadang-kadang niku los Pak ketemu. Eling awakmu biyen. Lain. Aku dadi bojomu, lain iki. Terjadi niki. Nah yang mengendalikan itu apa? Rasa takut kepada dosa. Enggak mungkin kita keluarkan. Karena kita enggak mau kehilangan amal-amal yang sudah kita tata satu persatu. Ini betul Mbak. Cokokan, saurup, demi sodako, demi rupiah, berbuat baik antar anak, antar ibu. Hancur gara-gara itu. Satu kali marah. Nek kepingin ngerti dalil, saya ngerti pas dan ngerti langsung. Itu ancaman dari Allah. Dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 264. Pengaruhnya ini. Ayat berapa? 26. Oh enggak dewe. Memang ini enggak mampu. Kon kudu hati-hati, kon eling pas ngaji kok. Oleh engko amalmu hilang. Enggak peduli. Karena tinggal ini. Karena tidak ada rasa akan disengat. Tandanya satu, nek ngaji kula mbak sampean berhasil. Tandanya kita ngaji itu sukses satu. Ilmunya melahirkan sifat apa mau? Ilmu itu melahirkan sifat takut. Saya mboten nuntut dengan hafal materi. Kan nuntut dengan tapi nek ditakoni itu bisa.
Ya, saya nggak nuntut kudu hafal mboten, tapi nek ditakoni sederhana. Ampun. Tanda yang kedua. Tanda yang kedua. Ya, tanda ilmu yang bermanfaat. Apa tanda yang kedua? Tanda yang kedua, lahirnya, munculnya sifat khusyuk. Munculnya sifat khusyuk. Ya, bisa dilihat surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Ayat 107 sampai 109. Ya. Surat Al-Isra 107 sampai 100. Ya. Surat 17, surat 17. 107 sampai 100. Terus 198. Dan tanda-tanda ilmu nasihat yang disampaikan melahirkan sifat khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Makna khusyuk di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Itu disebutkan hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah. Kalimat khusyuk dari 3 huruf khasyiyah itu ada di ayat itu. Dan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 dan ayat 2. Khasyiyah artinya apa? Terus wong khasyiyah kok hari kiamat. Nek khasyiyah hari kiamat. Itu cerdas cermat tuh ya. Pun perhatikan. Khasyiyah khusyuk itu artinya tertunduk dan mana khusyuk itu banyak Pak macam-macam. Cuma yang paling banyak mengartikan khusyuk itu yang paling banyak dan paling bagus namanya tertunduk dan Kenapa kok tertunduk dan terhina? Apa sebabnya? Makanya kenapa sholat diusahakan
Kan gitu kan? Tanda-tanda orang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Tanda-tanda orang beriman kalau sholat, apa itu khusyuk? Khusyuk itu tertunduk dan tertunduk. Kapan kondisi orang bisa merasakan hal itu? Ketika orang itu duduk di hadapan orang yang dipandang paling terhormat. Jika orang itu ketemu, duduk atau berdiri di hadapan orang yang dianggap terhormat. Kalau jenengan satu misal oleh undangan, duduk jenengan dapat kursi, makanya jangan itu kadang-kadang milih kursi. Lo gubur ini ku leluasa. Kok lemu? Atau ngancon. Kayak ngopi nih Pak Besi. Yang buri ini ku leluasa. Mangan terus telap-telap suweden turu gak ada masalah. Ayo sampean pirsani. Kayak undangan wali-wali man. Sing digoni lungguh dhisik kursi putih. Kursi buri. Tadi lalu masa ngoten lho Pak. Tadi lungguh ngarep dhewe apalagi yang diundang itu ustaz atau ulama besar. Wani mangan ketemal-ketemul ngeten? Hah? Gak wani lungguh medingkrang wani. Senden wani. Ndak wani, ngantuk wani, ora wani. Kenapa? Kalah tinggi. Itu Pak. Kalah posisi. Status kita kalah. Makanya wong niku nek ngerti kedudukan seseorang, itu akhirnya memiliki rasa segan dan rasa Saya pernah nganter gini Pak. Nganter ustadz muda. Ustadz muda jadi senengane mboten kok macak mustaqim mboten. Macak niku wis umum ngoten banget. Dadi nek ngaji niku jaketan, yang itu topian, njaba niku topian juara nggih kopian. Ki topi niku. Udah ngaji niku nanti kula teraken niku. Dikira bang kreditan. Dicegat ibu kan nggo sepeda, kula gonceng nggo sepeda. Tarik niku lho. Kalau cekat ibu-ibu, lah kula nggih mboten ngerti. Mas, leren mas. Leren kita. Napa Bu? Didelok kok misalnya jaket. Mboten jadi. Apa? Tak kira harian. Apa harian? Gak ngerti kula niki ngoten lho. Bang bedel. Astagfirullah. Lah diceritakan. Kalau ceritakan nanti ngaji dengan ibu ditarik niku. Kalau mau lho Bu dicekat tiyang ibu. Nanti dicekat gowedeng-gowedeng kok boten kuatin harian. Iya guyu. Saya enggak paham. Jaringan dikira bang bedel Ustaz. Walah. Akhirnya kita pakai kopiah. Naik angkot. Kita koni tiang, ngeten iki tiap hari asal pinter Mas. Kira jaluk sumbangan. Ya sampai kula niki bingung. Enake maca opo iki? Nah, pas saya nganter Ustadz muda niki, Pak, Mas Tenggene Surabaya. Jika itu baru kajian perdana Ustadz ini. Baru kali itu diundang. Yang tahu cuma punya rumah yang tahu. Namanya enggak ada yang tahu. Itu duduk, ya kursi jaketnya digawe ngeten iki. Gak maca Ustaz Blas. Nah, sampingnya nih kebetulan bapak-bapak niku medingkrang ngeten iki. Kenalan. Baru ngaji temri kita Mas. Nah, saya di belakangnya. Wong iki karo iki Ustaz. Lah saya nggih Pak, baru kali ini. Kami pun di Sidoarjo. Waduh sampean. Padahal Ustaz ini. Kalau nggak metu iklan ini kan, ngomong cerita no pengajian berapa lama di pengajian. Nah, begitu jam, terus tadi tangkap dikit dimulai jam itu, biasanya jam 9 Mas, buka Ustaz itu, kalau ini menang, Pak Mengkok mari kilompo, Pak Mengkok. Nah, begitu sing dia medal, dolei jam 9 kurang 5 menit nih, saya
Endi ya durung teko. Terus medal teng pintu, noleh nang tengane kono. Lho, lha iki lak ustaz jare ngoten. Sing bapak-bapak medingkrang niku Pak langsung melorot sikile. Ayo kenapa? Ayo kenapa? Hah? Dia merasa rendah di situ. Kenapa? Kalah tinggi status, kalah tinggi ilmu, kalah tinggi kekayaan. Itu nanti kalau orang itu alim, kaya raya, pejabat apalagi. Kita sudah duduk diam kita. Itu yang disebut khosyi'ah. Nanti mungkin kita bahas secara rinci biar kita sering lalai, padahal potensi khusyuk itu tiap hari itu ada. Waktu rendah hati itu ada. Kemudian itu yang kedua tanda-tanda ilmu masuk ke dalam hati. Kalau ilmu itu melahirkan sifat, khusyuk. Lah khusyuk itu melahirkan tawadhu. Itu tandanya. Yang terakhir, tanda yang ketiga. Ilmu masuk ke dalam. Apa tandanya? Melahirkan amal-amal. Melahirkan amal-amal soleh. Melahirkan tingkah laku yang mulia, akhlak yang mulia. Itu tanda. Surat 17, surat 14, surat Ibrahim ayat 25. 24 ya, 24 25. Mulai 24 25. Ya, Ibrahim 24 25. Oh enggak, silakan. Surat 14 ayat berapa? Ayat ini Bu. 24 2. Itu tanda-tanda orang yang ilmunya masuk, akidahnya benar. Makanya dalam satu hadis, satu riwayat Nabi itu pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Ada Umar bin Khattab, ada Ibnu Umar, anaknya Umar. Nabi itu nanya, di hutan atau di suatu ladang itu ada pohon, yang pohon itu akarnya menghujam ke dalam, dan buah-buahan itu setiap saat, tidak ada musim, tidak ada setiap saat. Dan pohon ini menghasilkan kemanfaatan yang luas. Nabi menanyakan, pohon apa? Ini gambarannya orang mukmin. Gambarannya orang mukmin seperti pohon. Pohon apa itu? Sahabat ada yang jawab, Ibnu Umar batin. Karena di situ ada bapaknya, jadi Ibnu Umar nggak berani jawab, ngelancani wong. Ibnu Umar batin. Aku tahu yang dimaksud ini adalah pohon kurma. Nah, pohon kurma itu digambarkan seperti itu pribadinya orang mukmin. Semuanya itu mendatangkan manfaat. Pelepahnya bisa dijadikan atap. Pohonnya bisa dijadikan tiang. Buahnya bermanfaat yang begitu.
Makanya orang mukmin itu segala sisinya tinggal di mana saja itu menghasilkan itu pribadinya. Nah ini tidak mungkin bisa terbentuk kalau ilmunya tidak masuk ke dalam. Jadi kesimpulannya apa di sini? Tadi yang kita sudah sampaikan, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu melahirkan rasa takut kepada sejauh mana rasa takut, sejauh itu pula kita akan mampu. Kalau rasa takut itu ada, maka sulit kiranya kita akan meninggalkan hal. Karena yang bisa meninggalkan hal yang tidak benar itu rasa takutnya. Semakin kuat rasa takut, semakin kuat mampu meninggalkan hal. Yang kedua apa tanda-tandanya? Khusyuk. Nah khusyuk itu menghasilkan sifat yang gak akan gampang meremehkan orang, mencela orang lain, menghina orang lain, sadar dia itu seorang hamba. Orang lain juga hamba. Dan kita semuanya ini hukumnya sama di hadapan Allah. Kita minta semua kepada Allah. Kita tuh ngemis semuanya kepada Allah. Kalau sadar demikian, gak ada orang menyebutkan orang. Oh itu yang kedua. Yang ketiga, melahirkan amal-amal. Ayo diberi evaluasi dari 3 tanda ini sudah sejauh mana kita sudah ilmu dan majelis. Ojo ndelok suwe ini. Aku ngaji terus 12 tahun pas ngaji. Apa dibanggakan kalau perlu? Jangan pernah, tidak akan dihargai. Mudah-mudahan apa yang sakit dalam aturakan kan dan kita ini membawa kebaikan kepada keluarga kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.